Pemirsa, apakah Anda pernah mengetahui bahwa energi gelombang elektromagnetik sangat berperan penting bagi kehidupan manusia? Banyak manfaat yang telah diberikan, seperti HP yang Anda miliki dapat menerima pesan dari saudara atau relasi Anda. Pesawat televisi yang ada di rumah kita bisa menangkap gambar setelah gelombang elektromagnetik diterima antena, sehingga informasi dan berita dari seluruh penjuru belahan dunia dapat kita ikuti perkembangannya. Begitu juga kita bisa menikmati alunan suara indah seorang penyanyi yang membawakan sebuah lagu yang sedang hits dari radio yang kita dengar. Itulah manfaat sebagian dari gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita. Tetapi pemirsa, semua itu hanyalah dihasilkan dari sebuah perkembangan teknologi, yang mana bertujuan untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Pemirsa, apakah kita pernah berpikir bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah mengkaruniai sebuah keajaiban pada diri kita? Setelah kita dilahirkan, setiap manusia telah memiliki sebuah energi, yaitu energi yoni yang sangat mirip dengan gelombang elektromagnetik, di mana keberadaannya memiliki banyak sekali manfaat di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi sayangnya, semua ini terasa sia-sia, karena sampai saat ini, belum ada satu negara pun di dunia yang benar-benar mengeksplorasi salah satu kekuatan manusia ini secara ilmiah, menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita, di masa sekarang dan masa depan. Pemirsa, dalam ensiklopedi Perkutut Yoni bagian 20 ini, kami khusus mengupas 7 manfaat energi yoni yang telah kita miliki semenjak lahir, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Sebelum kita kupas lebih lanjut, mohon kiranya pemirsa berkenan subscribe, like, komen dan membagikan video ini agar juga bisa memberikan informasi bagi orang lain. Dan tonton video ini hingga tuntas agar kita dapat memahami sepenuhnya. Selamat menyaksikan. Pemirsa, tahukah Anda, jika energi yoni yang kita miliki sama dengan energi yoni yang ada pada perkutut yoni yang kita pelihara? Hanya bedanya, energi yoni yang kita miliki, hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus saja, atau biasa disebut dengan indigo. Tetapi tidak menutup kemungkinan diri kita juga bisa memiliki dengan syarat, selalu bersedia untuk berlatih olah rasa dan batin kita. Banyak manfaat yang bisa diambil dari keberadaan energi yoni ini, yang ternyata juga telah dimanfaatkan di beberapa bidang, walaupun baru sebagian kecil saja. Adapun 7 manfaat energi yoni bagi kehidupan umat manusia, yaitu: pertama, eksplorasi ruang angkasa. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan NASA, salah satu badan antariksa yang dimiliki oleh negara superpower Amerika Serikat? Ternyata mereka telah lama menggunakan kemampuan supranatural yang dimiliki oleh para ilmuwan mereka. Di dalam penelitian, mereka mempunyai tim khusus yang anggotanya terdiri dari para peneliti, yang memiliki latar belakang indigo untuk melakukan eksplorasi ruang angkasa. Di saat mereka mempunyai objek yang harus diteliti di ruang angkasa, mereka mengerahkan ilmuwan indigo mereka, untuk melakukan penelitian pendahuluan sebelum wahana antariksa, mereka kirim ke ruang angkasa. NASA mempunyai 400 ilmuwan indigo yang khusus menerawang benda-benda di antariksa, mencari kemungkinan alternatif kehidupan baru bagi umat manusia. Dan tahukah kalian, objek apa saja yang telah berhasil diteliti dengan memanfaatkan kemampuan ilmuwan indigo ini? Cukup banyak, antara lain bulan, Merkurius, Venus, Jupiter, dan Uranus. Yang paling mencengangkan, ilmuwan indigo ini berhasil menemukan beberapa planet baru, setelah sebelumnya melakukan eksplorasi dengan kemampuan supranatural. Salah satu penemuan yang membanggakan bagi NASA, penemuan sebuah planet di ujung tata surya kita, yang merupakan hasil kemampuan supranatural ilmuwan indigo mereka. Di NASA kemampuan ilmuwan indigo sangat dihargai, bahkan mengalahkan kemampuan para ilmuwan biasa. Kedua, militer. Tahukah Anda, separuh kekuatan militer di dunia ini telah menggunakan kemampuan supranatural, dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki orang-orang indigo. Bahkan negara besar seperti Amerika Serikat, China, Inggris, Rusia, Israel dan Turki telah lama memanfaatkan jasa mereka. Dalam bidang militer,
Jasa supranatural orang indigo ini dimanfaatkan buat kepentingan intelijen, penyadapan, pengumpulan data serta pertempuran itu sendiri. Banyak keberhasilan operasi militer di dunia telah memanfaatkan supranatural. Yang terkenal salah satunya adalah Stargate Project, sebuah operasi militer Amerika Serikat yang dilakukan di era Perang Dingin, saat melawan Uni Soviet. Dalam proyek militer ini, Amerika berhasil mencuri data-data penting terkait sebaran senjata nuklir Uni Soviet. Selain itu, sebuah perang besar yang belum hilang dari ingatan kita, yaitu Perang Teluk Pertama, di mana keberhasilan invasi pasukan multinasional dipimpin Amerika, berhasil mengalahkan pasukan Irak yang dipimpin Saddam Hussein. Ketiga, kesehatan. Pemirsa, semenjak dahulu kala, dari zaman nenek moyang kita, supranatural telah digunakan juga di dalam bidang pengobatan. Sistem penyembuhan ini sangat membantu masyarakat. Banyak penyakit kronis yang telah berhasil diobati. Antara lain penyakit kanker, tumor, diabetes, stroke, jantung dan lain-lain. Menariknya, di zaman sekarang, metode penyembuhan ini mulai dilirik bahkan diteliti oleh negara barat. Mengingat biaya penyembuhan penyakit-penyakit tersebut sangatlah mahal. Tetapi membanggakannya leluhur kita telah lama menguasai ilmu pengobatan yang mujarab dan murah. Negara-negara yang sedang gencar-gencarnya meneliti sistem pengobatan leluhur kita adalah Amerika Serikat, Rusia, China dan Turki. Tetapi tantangan mereka untuk menguasai ilmu pengobatan ini sangatlah besar. Salah satunya orang indigo yang mempunyai spesialisasi pengobatan ini sangatlah terbatas, sementara peluang pasar yang tersedia sangatlah besar. Pengobatan supranatural sekarang telah mengalami perkembangan yang pesat, seringkali kita ketinggalan dalam penguasaannya. Hal itu dikarenakan pola hidup masyarakat seringkali mengabaikan nilai-nilai kesehatan yang mempercepat munculnya penyakit pada diri kita. Pengobatan supranatural dilakukan oleh seorang ahli di bidangnya dengan memancarkan energi yoni untuk menghambat perkembangan virus atau bakteri, serta mematikan sel tubuh yang telah rusak tanpa menimbulkan dampak negatif bagi tubuh pasien. Keempat, pertambangan. Pemirsa, saat ini banyak perusahaan pertambangan di dunia mencoba mengeksplorasi bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi. Tetapi dari keseluruhannya, baru berhasil dieksplorasi sebesar 15% saja. Sisanya belum bisa terungkap. Hal tersebut dikarenakan kemampuan teknologi yang belum dimiliki, serta biaya eksplorasi yang sangat besar. Ada beberapa perusahaan pertambangan milik negara besar di dunia, sedang mencari sebuah mineral, yang diyakini dapat memperpanjang usia hidup manusia. Mineral ini sangatlah penting bagi tubuh manusia, karena dapat mengganti sel-sel tubuh yang telah tua, sehingga kulit nantinya akan tampak terlihat muda kembali. Selain itu, ada sebuah perusahaan beroperasi di lingkar kutub utara, sedang mencari sebuah bahan tambang, untuk sebuah terapi pengobatan kanker. Karena jika melakukan eksplorasi memakan biaya besar, mereka melakukan penginderaan bawah tanah dengan memanfaatkan kemampuan supranatural orang indigo, dan bersedia membayar dengan cukup besar kemampuan mereka tersebut. Bahkan yang cukup mencengangkan, sebuah badan milik Amerika, sedang melakukan penginderaan bawah tanah di daerah kutub utara, untuk mencari sebuah bahan radioaktif, untuk sebuah senjata nuklir baru. Sebuah bahan radioaktif belum teridentifikasi oleh umat manusia, dan memiliki daya ledak luar biasa, serta berdampak lebih merusak dari semua bahan radioaktif yang ada di dunia saat ini. Radioaktif ini sedang diperebutkan oleh para ilmuwan Amerika Serikat, Rusia dan China. Tentu saja, semuanya menggunakan kemampuan supranatural untuk mendeteksi letak pasti keberadaan posisi bahan radioaktif ini berada. Pemirsa, sebuah tim khusus, yang terdiri para ilmuwan indigo, sedang melakukan eksplorasi di daerah sepanjang lepas pantai Indonesia. Tim ini dibiayai oleh pihak swasta asing, untuk mencari sebuah mineral baru yang bermanfaat bagi pengobatan penyakit kanker. Bahan ini belum pernah dieksplorasi sebelumnya, dan belum ada sebuah negara pun di dunia ini yang mengetahuinya.
Saat ini penelitian tersebut telah sampai tahap pemetaan lokasi bahan tambang tersebut. Letaknya berada di pesisir utara Pulau Jawa, dekat Kepulauan Karimun Jawa. 5. Eksplorasi bawah laut. Pemirsa, tahukah Anda, jika di dalam Samudera Pasifik terdapat sebuah palung laut yang sangat besar, lebih besar dan panjang dari Palung Mariana. Keberadaannya sampai saat ini masih sangat tersembunyi dan belum dieksplorasi oleh ilmu pengetahuan. Padahal kalau kita ingin eksplorasi, di dalamnya terdapat sebuah mineral yang sangat dibutuhkan umat manusia untuk penyembuhan penyakit jantung. Saat ini, sebuah perusahaan swasta dari Amerika sedang intens meneliti keberadaan palung misterius ini. Mereka mengerahkan ilmuwan terbaiknya, termasuk ilmuwan indigo untuk mengidentifikasikan letak pasti keberadaan mineral tersembunyi itu. Tidak kalah, sebuah perusahaan riset bawah laut berbendera Amerika telah memindai sebuah mineral misterius di sepanjang lepas pantai Vietnam. Mineral ini diyakini bisa sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit leukemia yang telah membunuh banyak orang di dunia ini. Riset bawah air ini melibatkan banyak ilmuwan supranatural dari berbagai negara, untuk mengidentifikasi keberadaan mineral misterius ini. Jika obat ini berhasil dibuat, berapa besar cuan yang akan dihasilkan? Tentu banyak orang berlomba-lomba membeli obat ini nantinya. Terakhir, sebuah perusahaan riset yang juga dari Amerika, sedang melakukan penelitian di daerah Pasifik untuk mencari sebuah mineral misterius, yang diyakini untuk pengobatan kanker otak. Jika berhasil diidentifikasi keberadaan mineral ini, tentunya akan banyak penderita kanker otak akan tertolong. 6. Survei lapangan. Pemirsa, salah satu bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan supranatural adalah survei lapangan. Survei yang dilakukan adalah melakukan pencatatan dan pengumpulan data, serta informasi mengenai sumber daya alam berbasis kewilayahan yang memadai, dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Selama ini survei telah dilakukan secara teknologi, tetapi pada kenyataannya, masih banyak data yang sulit didapat karena keterbatasan teknologi walaupun telah menggunakan teknologi berbasis satelit, sehingga banyak sumber daya alam yang belum mampu dieksplorasi umat manusia. Beberapa perusahaan pertambangan yang berbasis di Amerika memahami hal itu. Mereka segera mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Akhirnya, selain menggunakan teknologi, mereka menggunakan survei berbasis supranatural. Beberapa orang indigo digunakan jasanya, untuk membantu melengkapi data yang telah dikumpulkan. Pemirsa, supranatural telah dipakai sejak lama, tetapi hingga sekarang belum banyak dikembangkan. Sebuah perusahaan berbasis di Rusia, telah memperkenalkan survei yang dilakukan secara supranatural. Semenjak lama perusahaan ini, telah menggunakan jasa supranatural untuk memetakan wilayah sekitar Minsk, Belarusia, dan sebuah mineral baru yang bermanfaat bagi kesehatan, telah ditemukan sebagai hasil kerja supranatural. 7. Ilmu kanuragan. Pemirsa, orang indigo mempunyai kemampuan memancarkan energi yoninya untuk beberapa hal, seperti melakukan komunikasi secara batin, penginderaan jarak jauh, serta kemampuan kanuragan. Ilmu kanuragan telah dikenal semenjak lama. Leluhur kita banyak menguasai ilmu kanuragan, yang telah diakui sampai mancanegara. Selain untuk kepentingan kesehatan, ilmu kanuragan mampu untuk sarana pengobatan. Seringkali kita temui di masyarakat, bahwa ilmu kanuragan dimanfaatkan untuk melakukan terapi kesehatan. Masyarakat banyak yang telah memanfaatkannya untuk menyembuhkan penyakit yang telah dideritanya sejak lama. Banyak penyakit kronis telah berhasil disembuhkan, antara lain kanker, tumor, jantung, penyumbatan pembuluh darah, serta beberapa penyakit kronis lainnya. Cara penyembuhannya, seorang ahli menyalurkan energi yoni kepada pasien, dengan disertai pengobatan alternatif. Banyak orang yang telah membuktikan efektivitas pengobatan ini. Kelebihan lainnya dari pengobatan ini, jarang menimbulkan efek samping bagi pasien. Pemirsa, seperti biasanya kami akan menerawang beberapa koleksi perkutut yoni milik para sahabat Kummania.
Pemirsa, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa banyak manfaat yang dapat diberikan energi yoni yang terpancar dari tubuh manusia, dan sering kita sebut dengan istilah supranatural ini. Dampaknya yang besar terhadap ilmu pengetahuan akan bermanfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi kehidupan umat manusia. Sangat disayangkan jika kekuatan yang telah kita terima dari Tuhan Yang Maha Esa semenjak dari lahir itu, hanya akan terpendam selamanya dari diri kita, tidak bermanfaat dan akan hilang begitu saja. Tetapi seperti biasanya kami berpesan, apa yang kita lakukan semua ini atas izin dan ridhoi dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga akan menjauhkan kita dari kemusyrikan. Harapan kami, semoga kita bisa bertemu lagi pada episode mendatang, dan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam Prawiro.